Pernah gak sih kamu merasa pikiran kamu itu muter terus kayak lingkaran yang gak ada ujungnya? Padahal kamu lagi gak mau mikirin sesuatu, tapi tiba-tiba pikiran itu datang dan juga menuntut perhatian lebih. Bukannya hilang, pikiran itu justru makin kuat ketika kamu mau menyangkalnya. Sebenarnya apa sih itu? Yuk kita cari tahu. Halo, kenalin, aku Razita Raka Herunisa dengan NIM 2304046621. Di sini, aku akan mengajak kalian semua untuk menganalisis film Turtle All the Way Down dan juga merekomendasikan penanganan yang tepat untuk kasus serupa menggunakan psikoterapi. Berikut adalah spiral pikiran yang dimiliki oleh tokoh bernama Aza Holmes dalam film Turtle All the Way Down. Aza hidup dengan pola pikir yang berputar tanpa henti. Ini lebih dari sekedar overthinking. Pikiran intrusifnya terasa nyata, menakutkan, dan sulit dikendalikan. Dalam psikologi klinis, hal semacam ini disebut dengan obsessive compulsive disorder atau OCD dengan tipe obsesif dan mental rituals. Polanya sangat jelas. Saat pikiran datang, kecemasan naik. Untuk meredakan rasa takut, Aza mencari kepastian, meyakinkan diri atau melakukan ritual kecil, seperti bertanya pada Daisy, ataupun melakukan pengecekan bahwa dia tidak terinfeksi dengan kuman. Perasaan lega yang ia rasakan itu hanya sementara. Tapi otak justru belajar bahwasanya ritual itu perlu, dan siklus itu pun berulang kembali. Dampak dalam kehidupan sehari-hari yaitu meski ia berusaha menjalani hidup dengan senormal mungkin, OCD ini tetap membuat hubungan, sekolah, dan momen-momen sederhana terasa seperti medan perang bagi penderitanya. Bahkan cinta pun jadi sulit karena pikiran bagaimana kalau itu tak pernah berhenti. Ruminasi membuat Aza terjebak dalam lingkaran berpikir yang tampak seperti mencari jawaban. Padahal, sebenarnya itu hanya memperkuat ketakutannya. Analogi sederhananya seperti ini. Bayangkan kamu takut tanganmu kotor. Lalu kamu mencuci tangan, kamu merasa aman, namun hanya sebentar. Tapi otakmu mencatat, mencuci tangan lagi, itu dapat menyelamatkanku. Besok pikiran itu kembali, lebih cepat, lebih kuat. Begitulah OCD bekerja. Bahkan, keluarga dan juga orang-orang yang mencintainya tidak selalu mengerti apa yang terjadi di dalam pikirannya. Dan yang paling penting untuk diingat, ini bukan tentang kurang kuat ataupun kurang berani. Namun OCD adalah gangguan yang nyata, hidup di level pikiran dan juga tubuh sekaligus. Penanganan yang paling tepat untuk OCD yaitu menggunakan CBT dengan ERP. ERP adalah bentuk khusus dari CBT yang secara ilmiah terbukti menjadi gold standard dalam menangani obsessive compulsive disorder atau OCD. ERP ini terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama yaitu exposure, yaitu pemaparan. Jadi, klien di sini akan secara bertahap dihadapkan pada pemicu kecemasan atau obsesi. Seperti yang pertama yaitu menyentuh benda yang dianggap kotor, membiarkan pikiran menakutkan itu muncul, kemudian tidak melakukan checking. Yang keempat yaitu menghadapi ketidakpastian secara langsung. Tujuan dari exposure bukan membuat klien tersiksa, tetapi untuk membiasakan diri terhadap kecemasan, mengajarkan otak bahwa ancaman itu tidak seberbahaya yang dibayangkan. Tahap kedua dari ERP ini ada response prevention atau pencegahan respon. Setelah dipaparkan dengan pemicu, klien dilarang untuk melakukan ritual apapun, termasuk mencuci tangan berkali-kali, mencari kepastian, menenangkan diri secara kompulsif, mengecek ulang, menghindari situasi tertentu. Dan bagian paling penting dari ERP adalah otak belajar bahwa kecemasan dapat turun dengan sendirinya tanpa menggunakan ritual. Seberapa efektivitas ERP terhadap OCD? Beberapa penelitian menunjukkan 60-80% pasien OCD mengalami penurunan gejala signifikan setelah melakukan ERP. Efeknya bertahan lama karena perubahan terjadi pada level otak,
atau habituation dan inhibitory learning. ERP bekerja lebih kuat daripada obat dalam jangka panjang, tapi dapat dikombinasikan. Seperti itulah penjelasan tentang analisis film Turtle All the Way Down dan juga penanganan yang tepat melalui psikoterapi. Dengan ini, sekian, terima kasih.